Desa Sidosari menyimpan luka kelam yang sengaja ditutup rapat oleh kekuasaan dan uang. Mirna, gadis desa yang dikenal pendiam dan baik hati, mati secara mengenaskan setelah menjadi korban kebiadaban Hamdan, anak Juragan Karso, bersama teman-teman berandalannya. Kematian Mirna dinyatakan sebagai bunuh diri demi menyelamatkan nama keluarga kaya di desa itu. Namun, arwah Mirna tak pernah benar-benar pergi. Dendamnya bangkit, menuntut keadilan yang tak pernah ia dapatkan saat hidup, satu persatu menyeret para pelaku dan orang-orang yang menutup mata menuju kematian yang mengerikan. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Desa Sidosari terlihat seperti desa lain pada umumnya. Pagi hari diisi suara ayam berkokok, ibu-ibu nyapu halaman, dan bapak-bapak berangkat ke sawah sambil menenteng cangkul. Dari luar tak ada yang aneh, semua berjalan seperti biasa. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di sana, ketenangan itu hanya tampilan luar. Di baliknya ada rasa takut yang sengaja dipendam. Di desa itu, satu nama punya pengaruh besar, Juragan Karso. Ia bukan kepala desa, tapi semua orang tahu, keputusan penting selalu berakhir di tangannya. Tanah sawah terluas miliknya. Banyak rumah berdiri di atas lahan yang ia kuasai. Beberapa warga berhutang padanya. Sisanya bergantung pada pekerjaannya. Tak ada yang berani terang-terangan wawan. Pagi itu, kabar kematian Mirna menyebar cepat. Gadis berusia 20 tahun itu ditemukan tak bernyawa di tepi sungai, beberapa ratus meter dari sawah. Tubuhnya sudah kaku saat warga menemukannya. Kepala desa langsung memutuskan bahwa Mirna meninggal karena bunuh diri. Alasannya sederhana dan terdengar resmi, depresi dan masalah pribadi. Tak ada yang bertanya lebih jauh. Warga hanya saling pandang lalu menunduk. Beberapa orang sebenarnya merasa ada yang janggal. Mirna dikenal pendiam, tapi ia rajin membantu ibunya, tak pernah bermasalah dan jarang keluar malam. Namun tak satu pun yang berani membuka mulut. Semua paham, pertanyaan bisa berubah jadi masalah. Rumah keluarga Mirna dipenuhi pelayat sejak siang. Ibunya duduk di sudut ruang tamu dengan mata sembab. Ayahnya lebih banyak diam, menatap lantai. Tak ada tangisan histeris, hanya kesedihan yang ditahan. Setiap kali ada tetangga mencoba bertanya soal kejadian semalam, Ibu Mirna hanya menggeleng pelan. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Beberapa orang memperhatikan ada dua pria berdiri tak jauh dari rumah itu sejak pagi. Mereka bukan warga sekitar. Tubuhnya tegap, wajahnya dingin. Orang-orang tahu mereka anak buah Juragan Karso. Kehadiran mereka cukup menjadi pesan, jangan macam-macam. Jenazah Mirna dimakamkan sore harinya. Prosesi berlangsung cepat. Doa dibaca singkat, tak ada sambutan, tak ada penjelasan. Kepala desa hanya berkata bahwa semua sudah diurus dan meminta warga tidak memperpanjang urusan. Semua mengangguk, meski dalam hati tak sepenuhnya yakin. Hamdan tidak terlihat di pemakaman. Anak Juragan Karso itu dikenal sering membuat onar bersama teman-temannya. Biasanya ia muncul tanpa peduli omongan orang. Tapi kali ini ia tak datang. Beberapa warga menyadari hal itu, tapi tak ada yang berani mengaitkannya dengan kematian Mirna. Malam pertama setelah pemakaman terasa berbeda. Desa tetap gelap seperti biasa, tapi suasananya berat. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah meski tidak hujan. Anjing-anjing di beberapa rumah menggonggong lama tanpa arah yang jelas. Beberapa warga memilih mengunci pintu lebih awal. Di rumahnya, Ibu Mirna tak bisa tidur. Ia duduk di depan foto anaknya yang diletakkan di atas meja kecil. Wajah Mirna di foto itu tampak biasa saja, senyum tipis seperti yang sering ia tunjukkan. Tak ada yang menyangka hidupnya akan berakhir seperti ini. Ayah Mirna menyuruh istrinya beristirahat, tapi ia sendiri tak mampu memejamkan mata. Di luar, dua bayangan masih terlihat di ujung gang. Mereka berdiri diam, seperti memastikan rumah itu tak dikunjungi orang yang salah. Keesokan harinya, desa kembali beraktivitas. Orang-orang berangkat ke sawah, ke kebun, ke pasar. Namun topik Mirna seakan dilarang muncul. Jika ada yang menyebut namanya, pembicaraan langsung diputus. Semua berpura-pura lupa,
seolah kematian itu hal biasa. Juragan Karso terlihat mendatangi rumah kepala desa siang itu. Mereka berbincang cukup lama di dalam. Tak ada yang tahu apa isinya. Tapi setelah itu kepala desa terlihat lebih tegang dari biasanya. Ia langsung mengumpulkan beberapa perangkat desa dan memberi peringatan agar tak ada warga yang menyebarkan cerita macam-macam. Ini demi ketenangan desa, katanya singkat. Malam kedua datang dengan lebih sunyi. Tak ada suara jingkrik seperti biasanya. Sungai mengalir pelan tapi terdengar lebih dekat dari jaraknya. Beberapa warga mengaku mencium bau lumpur di udara, padahal sungai sedang surut. Seorang pemuda yang pulang lewat dekat pemakaman melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Tanah di atas makam Mirna terlihat lebih gelap dibanding makam lain. Ia mendekat dengan ragu, lalu terkejut saat melihat tanah itu basah. Bukan sekedar lembab, tapi seperti baru disiram air. Ia melihat sekeliling, tak ada hujan, tak ada bekas jejak orang. Sungai berada cukup jauh dan tak mungkin meluap sampai ke sana. Pemuda itu menelan ludah lalu memilih pergi tanpa berkata apa-apa pada siapapun. Kabar tentang tanah makam yang basah itu memang tidak menyebar luas, tapi cukup untuk membuat beberapa orang resah. Ada yang sengaja melewati pemakaman keesokan paginya dan melihat hal yang sama. Tanah itu tetap basah, seolah ada air yang terus merembas dari dalam. Tak ada yang berani melapor, tak ada yang berani bertanya. Semua kembali pada kebiasaan lama. Diam. Desa Sidosari tetap terlihat tenang, tapi di bawah permukaan, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang tidak ikut terkubur bersama Mirna. Sesuatu yang perlahan menunggu waktu untuk muncul. Malam itu, Mirna pulang lebih lambat dari biasanya. Sejak sore, ia membantu tetangganya berjualan di pasar kecil dekat perempatan Besa. Dagangan baru beres saat langit sudah gelap. Ia menolak tawaran menginap dan memilih pulang karena ibunya pasti menunggu. Dengan tas kain di bahu dan sandal jepit yang sudah mulai aus, Mirna melangkah menyusuri jalan tanah menuju rumah. Lampu-lampu rumah warga sudah banyak yang padam, jalanan sepi. Mirna berjalan sambil menunduk, sesekali menoleh ke belakang. Bukan karena ia curiga, tapi kebiasaan orang desa yang pulang malam. Angin bertiup pelan, membawa suara air sungai dari kejauhan. Saat melewati tikungan dekat sawah, Mirna mendengar suara motor berhenti. Ia menoleh. Di bawah lampu redup, terlihat Hamdan dan beberapa temannya. Mereka berdiri santai, seperti sudah menunggu. Mirna langsung menurunkan pandangan dan mempercepat langkah. "Mirna, mau kemana buru-buru?" Suara Hamdan terdengar ringan, tapi ada nada mengejek. Mirna tidak menjawab. Ia berharap dengan diam mereka akan membiarkannya lewat. Tapi satu dari mereka melangkah ke depan, menghalangi jalan. Mirna berhenti, jantungnya berdegup cepat. Ia menggenggam tasnya erat-erat. "Lewat saja Dan," kata salah satu temannya sambil tertawa kecil. "Kasihan." Hamdan mendekat, wajahnya terlihat jelas segarang. Senyumnya tidak ramah. "Sebentar saja, ngobrol," katanya. Mirna mundur setapak. "Saya mau pulang," ucapnya pelan. Hamdan menoleh ke temannya, lalu kembali menatap Mirna. "Santai saja, ini desa kita juga." Mirna tahu apa artinya itu. Nama Karso selalu menjadi bayangan besar di desa. Ia menelan ludah. Dalam pikirannya, ia mencoba mencari cara agar bisa pergi tanpa membuat mereka marah. Ia tahu melawan terang-terangan hanya akan memperburuk keadaan. Ia mencoba berjalan memutar ke sisi sawah. Salah satu dari mereka tertawa dan mengikutinya. Mirna berhenti lagi. Tangannya mulai gemetar. "Jangan bikin ribut," kata Hamdan. Nadanya berubah lebih dingin. "Nanti kamu sendiri yang susah." Kata-kata itu membuat Mirna semakin takut. Ia teringat ibunya, rumah kecilnya, dan pagi yang seharusnya masih ada. Ia ingin berteriak, tapi suara seakan tertahan di tenggorokan. Jalanan kosong, tak ada orang yang bisa dimintai tolong. Mereka membawa Mirna menjauh dari jalan utama, bukan dengan menyeret, tapi dengan ancaman yang jelas. Setiap kali Mirna mencoba menolak, langkah mereka makin menutup. Mirna merasa seperti terpojok. Hatinya berteriak minta lari, tapi kakinya berat.
Di tengah sawah, suara air terdengar lebih jelas. Lampu jalan sudah tak menjangkau, hanya gelap dan bau lumpur. Mirna menangis pelan. Ia memohon agar dibiarkan pulang. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Hamdan tidak menjawab. Teman-temannya saling pandang. Tidak ada satupun yang menghentikan langkah itu. Waktu terasa berjalan lambat bagi Mirna. Setiap detik dipenuhi rasa takut dan putus asa. Ia mencoba mengingat doa-doa yang pernah diajarkan ibunya, tapi pikirannya kacau. Yang ia tahu, ia ingin hidupnya kembali seperti siang tadi, saat ia masih tertawa di pasar. Di saat itu, Mirna sadar bahwa kekuasaan bukan hanya soal uang atau jabatan. Kekuasaan bisa berdiri di hadapanmu, mematikan suara, dan membuatmu tak punya pilihan. Beberapa saat kemudian, suara Mirna hilang tertelan malam. Sawah kembali sunyi, angin tetap berhembus, seolah tak terjadi apa-apa. Dari kejauhan, motor-motor itu pergi satu persatu, meninggalkan jalan tanah yang kembali kosong. Mirna tidak pernah sampai rumah malam itu. Ibunya menunggu hingga larut. Lampu ruang tamu tetap menyala. Setiap suara langkah di luar membuatnya berdiri, berharap itu Mirna. Tapi pintu tak pernah terbuka. Ayah Mirna sempat keluar mencari hingga ke ujung jalan, tapi pulang dengan tangan kosong. Malam terus berjalan, tak ada kabar, tak ada suara, hanya kegelisahan yang makin menekan. Di tempat lain, Hamdan duduk termenung. Wajahnya tak lagi santai. Tangannya bergetar saat menyalakan rokok. Salah satu temannya tertawa gugup, mencoba mencairkan suasana. Tapi Hamdan tidak menanggapi. Ia menatap kosong ke arah sawah yang gelap. Tak ada yang berani membicarakan apa yang baru saja terjadi. Menjelang subuh, tubuh Mirna ditemukan warga di tepi sungai. Kejadian setelahnya bergerak cepat, terlalu cepat untuk disebut wajar. Cerita sudah disiapkan, kesimpulan sudah ditentukan. Malam terakhir Mirna ditutup rapat-rapat, seolah tak pernah ada. Namun jeritan yang lenyap di tengah sawah itu tidak benar-benar hilang. Ia tertinggal, menyatu dengan tanah, air, dan gelapnya malam, menunggu untuk didengar dengan caranya sendiri. Sejak malam ketiga setelah pemakaman Mirna, beberapa warga desa Sidosari mulai sulit tidur. Awalnya hanya 1-2 orang yang mengeluh mendengar suara aneh. Suara itu bukan teriakan keras, tapi tangisan pelan, seperti orang menahan sedih. Datangnya selalu hampir tengah malam dan arahnya sama, dari tepi sungai. Pak Wiryo, warga yang rumahnya paling dekat dengan sungai, menjadi orang pertama yang benar-benar yakin itu bukan perasaannya. Ia terbangun karena suara itu terdengar tepat di balik dinding bambu rumahnya. Saat ia membuka jendela, tak ada siapa-siapa. Sungai mengalir tenang, bulan separuh tertutup awan, namun tangisan itu masih terdengar beberapa saat sebelum menghilang. Keesokan paginya, Pak Wiryo menceritakan hal itu pada tetangganya. Alih-alih menertawakan, tetangganya justru terdiam. Ia mengaku mendengar suara yang sama 2 malam sebelumnya. Dari situlah kabar mulai beredar, pelan dan setengah berbisik. Beberapa warga memilih menganggapnya angin atau binatang malam. Tapi makin hari, semakin banyak yang mendengar. Tangisan itu selalu muncul di jam yang sama, tidak pernah berpindah arah, selalu dari sungai tempat Mirna terakhir ditemukan. Seorang ibu yang pulang dari rumah saudaranya melihat sosok berdiri di pinggir sungai. Jaraknya tidak terlalu dekat, tapi cukup jelas untuk melihat bentuk tubuhnya. Rambut panjang menutup sebagian wajah. Pakaian yang dikenakan tampak basah, menempel di badan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap air. Ibu itu mempercepat langkah tanpa menoleh lagi. Esoknya, wajahnya pucat saat menceritakan kejadian itu. "Saya pikir cuma bayangan," katanya. "Tapi kok rasanya seperti lihat orang?" Cerita serupa mulai muncul dari mulut ke mulut. Ada yang melihat bayangan berdiri di sawah, ada yang melihat perempuan duduk di batu besar dekat sungai. Semuanya punya satu kesamaan. Sosok itu diam dan basah, seolah baru keluar dari air. Di sisi lain desa, salah satu teman Hamdan mulai berubah. Namanya Roni. Biasanya ia paling berisik dan sering nongkrong sampai larut. Sejak beberapa hari terakhir, Roni jarang keluar rumah. Matanya cekung, wajahnya pucat. Setiap malam ia berkeringat dingin dan sering terbangun sambil teriak. Ibunya mengira Roni sakit biasa. Ia memanggil tukang pijat dan memberi jamu. Tapi kondisi Roni tidak membaik.
Suatu malam saat ibunya sedang menyiapkan air hangat, Roni tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. Ia berbicara dengan suara yang bukan seperti biasanya. Nadanya berat dan putus-putus. "Kenapa kalian diam?" katanya berulang kali. "Kenapa dibiarkan?" Ibunya menangis ketakutan. Beberapa tetangga datang setelah mendengar keributan. Mereka mencoba menahan tubuh Roni yang menggeliat. Dari mulutnya keluar nama Mirna, disebut berkali-kali. Roni mengaku melihat Mirna berdiri di samping tempat tidurnya, dengan wajah basah dan mata kosong. "Dia nanya kenapa aku bohong," ucap Roni sebelum akhirnya pingsan. Kabar kesurupan itu cepat menyebar. Warga mulai resah. Sebagian percaya ini ulah arwah Mirna, sebagian lagi menganggap ini akibat rasa bersalah. Tidak ada yang berani menyebut nama Hamdan secara terang-terangan, tapi semua paham arah ceritanya. Hamdan sendiri mulai jarang terlihat. Ia mengurung diri di rumah. Setiap kali mendengar suara motor di luar, ia tersentak. Malam hari, ia sering terbangun dan duduk lama di tepi ranjang, menatap gelap. Ia tidak mau membicarakan apapun dengan ayahnya. Juragan Karso mulai merasa tidak nyaman. Ia mendengar desas-desus itu sampai ke telinganya. Ia memarahi kepala desa karena dianggap tidak bisa menenangkan warga. Namun teror itu tidak bisa dihentikan dengan omongan atau ancaman. Suatu malam, dua pemuda nekat mendekati sungai karena penasaran. Mereka membawa senter dan berjalan menyusuri tepi air. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi saat mereka hendak kembali, salah satu dari mereka melihat bayangan di permukaan air. Bayangan itu berdiri tegak, tidak bergerak mengikuti arus. Saat senter diarahkan, bayangan itu menghilang. Namun di seberang sungai, terlihat sosok perempuan berdiri di bawah pohon. Rambutnya menutup wajah, tubuhnya tampak basah. Kedua pemuda itu lari tanpa menoleh lagi. Esoknya, wajahnya pucat saat menceritakan kejadian itu. "Saya pikir cuma bayangan," katanya. "Tapi kok rasanya seperti lihat orang." Nemang Tenta dikenang oleh Leprawong Baru, namun teror itu tidak mengenal batas. Tangisan itu terus terdengar hampir setiap malam. Kadang terdengar dekat, kadang samar. Tidak pernah ada suara lain yang menyertainya. Hanya tangis yang membuat bulu kuduk berdiri. Roni akhirnya sadar, tapi kondisinya lemah. Ia menolak tidur sendirian. Setiap kali ditanya apa yang ia lihat, ia hanya menggeleng. "Dia cuma berdiri," katanya pelan. "Nggak marah, tapi nunggu." Kata-kata itu membuat ibunya semakin takut. Desa Sidosari semakin gelisah. Teror itu belum menunjukkan wajah aslinya. Belum ada yang tahu apakah ini benar-benar arwah Mirna atau hanya rasa bersalah yang mencari jalan keluar. Tapi satu hal jelas, sesuatu sudah terbangun dan tidak ada yang bisa pura-pura tidak melihatnya lagi. Setelah kejadian Roni, keadaan desa Sidosari tidak pernah benar-benar kembali normal. Warga masih beraktivitas seperti biasa, tapi wajah mereka lebih muram. Obrolan di warung cepat berhenti jika ada orang asing datang. Semua orang merasa sedang diawasi, entah oleh siapa. Musibah pertama menimpa Doni, salah satu teman Hamdan yang malam itu ikut bersamanya. Doni dikenal paling berani dan sering meremehkan cerita mistis. Suatu sore, saat pulang dari kebun, ia terpeleset di tepi sungai. Tubuhnya jatuh ke air dangkal, tapi kepalanya membentur batu. Warga yang menolongnya heran karena pakaian Doni basah kuyup, bukan hanya di bagian bawah, tapi sampai ke dada, seperti tercebur di arus deras. Doni selamat, tapi sejak itu ia sering mengeluh kedinginan meski cuaca panas. Tubuhnya menggigil tanpa sebab. Saat tidur, ia mengigau dan menyebut nama Mirna. Beberapa kali ia terbangun sambil menangis, mengaku mencium bau tanah basah dari kamarnya. Tak lama berselang, giliran Wawan yang terkena. Ia tiba-tiba jatuh sakit. Badannya panas tinggi, tapi dokter puskesmas tidak menemukan penyakit jelas. Anehnya, setiap kali Wawan berkeringat, baunya bukan bau badan, melainkan bau tanah seperti kuburan baru digali. Ibunya sampai menutup jendela karena tak tahan dengan baunya. Wawan semakin hari semakin kurus. Ia menolak makan dan hanya menatap langit-langit rumah. Suatu malam, ia berteriak keras dan meronta. Dari mulutnya keluar kalimat yang sama berulang-ulang. "Aku cuma ikut, aku nggak bilang siapa-siapa." Kabar sakit aneh itu menyebar cepat. Warga mulai mengaitkan satu kejadian dengan kejadian lain.
Terlalu banyak kebetulan untuk disebut kebetulan. Semua yang terkena adalah orang-orang yang dikenal dekat dengan Hamdan. Sementara itu, Hamdan sendiri semakin jarang keluar rumah. Tubuhnya masih sehat, tapi wajahnya terlihat pucat dan cekung. Ia sering termenung lama di teras belakang, menatap ke arah sawah. Setiap kali hujan turun, ia terlihat gelisah, mondar-mandir seperti orang kehilangan sesuatu. Juragan Karso mulai panik. Ia mendatangi rumah Doni dan Wawan, membawa buah dan amplop. Ia meminta keluarga mereka tidak membuat cerita macam-macam. Ini cuma sakit biasa, katanya. Jangan percaya hal yang gak jelas. Tapi warga tidak lagi mudah diyakinkan. Suatu pagi, warga menemukan Andi, teman Hamdan yang lain, duduk di tengah jalan desa. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong. Ia tertawa sendiri sambil memegang panah basah di tangannya. Saat didekati, Andi berkata lirih, "Airnya dingin, dia berdiri di situ." Andi dibawa pulang oleh keluarganya. Sejak hari itu ia tidak pernah bicara normal lagi. Ia hanya mau duduk dekat sumur atau sungai kecil di belakang rumah. Jika dipaksa masuk, ia mengamuk. Beberapa orang bilang Andi sudah tidak waras. Bau tanah kubur mulai sering tercium di tempat-tempat yang tak seharusnya. Di balai desa, di musola, bahkan di depan rumah kepala desa. Bau itu datang tiba-tiba lalu hilang sendiri. Tidak ada yang tahu sumbernya. Warga mulai saling curiga. Ada yang merasa aman karena merasa tidak terlibat. Ada juga yang mulai dihantui rasa bersalah karena memilih diam sejak awal. Beberapa ibu mengaku bermimpi didatangi perempuan berambut panjang yang hanya berdiri di sudut kamar mereka. Di rumah Mirna, orang tuanya hidup dalam sunyi. Tidak ada teror langsung, tapi mereka merasakan perubahan. Setiap malam, halaman rumah mereka selalu basah, meski tidak hujan. Ayah Mirna beberapa kali melihat jejak kaki kecil di tanah, berhenti tepat di depan pintu, lalu hilang. Tidak ada rasa takut di wajah mereka, hanya kesedihan yang semakin dalam. Kepala desa mulai kehilangan kendali. Warga datang mengadu hampir setiap hari. Tapi setiap kali ia hendak mengambil tindakan, bayangan Juragan Karso selalu menghentikannya. Ia tahu, jika ia bergerak terlalu jauh, keluarganya bisa jadi sasaran. Namun ketakutan warga lebih besar dari ancaman. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terjadi bukan hanya soal arwah. Ini soal dosa yang dibiarkan, soal kebohongan yang disepakati bersama. Suatu malam, listrik desa padam mendadak. Gelap menyelimuti seluruh rumah. Dari arah sungai terdengar suara air lebih keras dari biasanya. Beberapa warga keluar rumah membawa senter. Di kejauhan mereka melihat bayangan-bayangan bergerak di sawah. Tidak ada yang berani mendekati. Keesokan harinya, Doni ditemukan meninggal di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya terbuka. Di lantai kamarnya terdapat genangan air bercampur tanah. Tidak ada tanda kekerasan. Dokter hanya menyatakan jantungnya berhenti mendadak. Warga berkumpul, tapi tidak ada yang berani bersuara keras. Semua tahu, ini belum akhir. Ini baru permulaan. Hamdan mendengar kabar itu dari pembantunya. Ia terdiam lama, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar takut. Ia menyadari satu persatu orang di sekitarnya runtuh, dan ia tahu urutannya belum selesai. Desa Sidosari akhirnya mengerti satu hal yang selama ini dihindari. Diam bukan berarti selamat. Dosa bisa menular, dan ketika kebenaran ditahan terlalu lama, balasannya bisa datang dari arah yang tak bisa dihentikan siapapun. Sejak kematian Doni, Hamdan benar-benar berubah. Ia hampir tidak pernah keluar kamar, makan hanya sedikit, itu pun kalau dipaksa pembantu. Tubuhnya masih terlihat utuh, tapi tenaganya seperti terkuras pelan-pelan. Setiap pagi ia bangun dengan mata merah dan wajah pucat, seolah tidak tidur sama sekali. Mimpi itu datang hampir setiap malam. Dalam mimpi, Hamdan selalu berada di tempat yang sama. Sawah gelap tanpa angin, tidak ada suara binatang. Tanah terasa basah di bawah kakinya. Di kejauhan, Mirna berdiri menghadapnya. Rambutnya panjang, basah, menempel di bahu. Awalnya wajahnya tertutup bayangan, tapi saat Hamdan mencoba mendekat, wajah itu menghilang. Yang tersisa hanya lubang gelap, kosong, tanpa mata dan mulut. Mirna tidak bergerak, tidak bicara, tapi Hamdan merasa seperti ditatap. Setiap kali ia terbangun dari mimpi itu, nafasnya tersengal.
Kaosnya basah oleh keringat, tangannya gemetar. Ia selalu menoleh ke sudut kamar, memastikan tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan diawasi tidak pernah pergi. Hamdan mencoba berdoa. Ia duduk di tepi ranjang, menangkupkan tangan. Namun setiap kali ia membuka mulut, lidahnya terasa berat. Kata-kata doa berhenti di tenggorokan. Dadanya sesak, kepalanya pusing. Ia akhirnya menyerah dan hanya bisa menunduk. Siang hari pun tidak lebih baik. Hamdan sering melihat bayangan di kaca jendela. Saat ia menoleh, bayangan itu hilang. Saat ia berjalan melewati kamar mandi, ia mencium bau air sungai yang kuat, padahal keran tertutup rapat. Juragan Karso memperhatikan perubahan anaknya dengan cemas. Ia tidak peduli dengan cerita arwah atau omongan warga. Baginya, yang penting Hamdan harus selamat. Setelah kematian Doni dan kondisi teman-teman Hamdan yang lain, Karso akhirnya mengalah pada ketakutannya sendiri. Ia memanggil orang pintar dari desa seberang. Seorang pria tua dengan pakaian serba hitam dan tas kecil berisi perlengkapan ritual. Malam itu, rumah Juragan Karso dipenuhi bau kemenyan. Semua lampu dipadamkan, hanya lilin yang menyala di ruang tengah. Hamdan dipaksa duduk di tengah ruangan. Wajahnya tegang, keringatnya mengalir di pelipisnya, meski udara dingin. Orang pintar itu mulai membaca mantra pelan, sesekali memercikan air ke arah Hamdan. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun saat bacaan semakin keras, tubuh Hamdan tiba-tiba menegang. Matanya terbuka lebar, nafasnya memburu. Orang pintar itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih keras. Angin berhembus masuk dari pintu yang tertutup, lilin-lilin bergoyang, bau tanah basah menyebar di ruangan. Orang pintar itu mendadak terdiam, wajahnya berubah pucat. Ada yang datang, katanya pelan. Hamdan mulai menangis, bukan tangisan keras, tapi air mata yang mengalir tanpa suara. Bibirnya bergetar, ia menggelengkan kepala berkali-kali. Orang pintar itu mencoba melanjutkan ritual, tapi kata-katanya tersendat. Ia seperti kesulitan bernafas, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menoleh ke arah sudut ruangan, lalu mundur setepak. Ini bukan arwah yang bisa diruat, katanya dengan suara gemetar. Dia tidak mau pergi. Juragan Karso naik pitam. Ia menyuruh orang itu melanjutkan apapun caranya. Namun sebelum ritual bisa diteruskan, semua lilin padam bersamaan. Ruangan gelap total. Hamdan berteriak. Di tengah gelap, terdengar suara air menetes. Perlahan, bau sungai semakin kuat. Juragan Karso meraba-raba mencari saklar lampu, tapi lampu tidak menyala. Dalam kepanikan itu, Hamdan jatuh ke lantai. Saat lampu akhirnya menyala kembali, orang pintar itu sudah terduduk lemas. Wajahnya pucat, matanya melotot ketakutan. Ia menolak bicara lebih jauh. Dengan tergesa, ia meminta izin pulang malam itu juga. Sebelum pergi, ia hanya berkata satu kalimat. Yang datang bukan minta dibersihkan, dia nunggu pengakuan. Setelah malam itu, kondisi Hamdan semakin memburuk. Ia jarang tidur. Jika tertidur, ia selalu terbangun sambil menjerit. Ia mulai bicara sendiri, kadang tertawa tanpa sebab, kadang menangis memohon ampun. Suatu sore, Hamdan berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Di balik pantulan wajahnya sendiri, ia melihat sosok Mirna berdiri di belakangnya. Rambutnya basah, tubuhnya diam. Saat Hamdan berbalik, kamar mandi kosong, tapi suara air terdengar mengalir dari lantai. Hamdan jatuh terduduk. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, ia mengucapkan nama Mirna dengan suara jelas, bukan dengan marah, bukan dengan ejekan, tapi dengan ketakutan. Juragan Karso menyadari satu hal yang selama ini ia tolak. Uang, pengaruh, dan ancaman tidak lagi berarti. Apa yang menghantui anaknya bukan sesuatu yang bisa dibeli atau diusir. Di luar rumah besar itu, warga desa mulai berani berbisik lebih keras. Mereka melihat sendiri bagaimana Hamdan yang dulu sombong, kini seperti orang kehilangan jiwa. Mereka mulai percaya bahwa apa yang terjadi bukan salah alamat. Sementara itu, Hamdan semakin terpojok oleh pikirannya sendiri. Bayangan Mirna tidak lagi hanya muncul dalam mimpi. Ia hadir di sela-sela kesadaran. Diam, menunggu. Dan Hamdan tahu, tidak ada lagi tempat untuk lari. Yang datang bukan untuk ditenangkan. Yang datang ingin sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Pagi itu, desa Sidosari tidak seperti biasanya. Sejak subuh, langit tampak mendung meski tidak hujan. Udara lembab dan berat. Beberapa warga berkumpul di balai desa karena ada pengumuman mendadak dari kepala desa. Tidak ada yang tahu pasti urusannya apa,
tapi semua orang merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Hamdan dibawa ke balai desa oleh 2 orang suruhan ayahnya. Jalannya sempoyongan, matanya kosong, bibirnya kering dan pucat. Sepanjang jalan, ia terus bergumam tidak jelas. Orang-orang yang melihatnya dari kejauhan terkejut. Sosok Hamdan yang biasanya arogan kini terlihat seperti orang sakit parah. Di balai desa, kursi-kursi sudah terisi setengah. Warga duduk dengan jarak, saling melirik tanpa berani bicara keras. Kepala desa berdiri di depan dengan wajah tegang. Juragan Karso duduk di barisan depan. Rahangnya mengeras, matanya tajam mengawasi sekitar. Hamdan didudukkan di kursi tengah. Begitu ia duduk, tubuhnya bergetar. Tangannya mencengkram sandaran kursi. Napasnya pendek-pendek. Beberapa warga mulai berbisik, tapi langsung diam saat Karso menoleh. Kepala desa membuka acara dengan suara kaku. Ia mengatakan bahwa keadaan desa sudah tidak terkendali dan perlu penjelasan agar semua kembali tenang. Ia menoleh ke arah Hamdan, ragu, lalu memberi isyarat agar ia bicara. Hamdan mengangkat kepala perlahan, matanya berkeliling, menatap wajah-wajah yang dikenalnya sejak kecil. Wajah-wajah yang dulu ia anggap rendah, kini tatapan itu terasa menekan. Mulut Hamdan terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia menelan ludah berkali-kali. Keringat menetes dari pelipisnya. Ia menutup mata sejenak, lalu tertawa kecil tanpa alasan. Tawa itu terdengar salah dan membuat beberapa orang merinding. "Dia ada di sini," gumam Hamdan tiba-tiba. Warga saling pandang. Juragan Karso berdiri. "Hamdan, cukup. Kita pulang," katanya tegas. Namun Hamdan tidak bergerak. Ia menggeleng pelan. "Nggak bisa," katanya lirih. "Dia nggak ngizinin." Kepala desa mencoba menenangkan suasana. "Hamdan, kamu istirahat saja. Bukan bunuh diri," potong Hamdan keras. Suasana balai desa langsung hening. Hamdan terengah. "Mirna nggak bunuh diri," ulangnya, kali ini lebih jelas. Kami yang bikin dia nggak pulang." Beberapa ibu langsung menutup mulut. Ada yang berdiri setengah, lalu duduk lagi. Juragan Karso melangkah cepat ke arah Hamdan. "Diam, kamu nggak sadar apa yang kamu omongin?" Hamdan menoleh ke arah ayahnya, matanya berkaca-kaca. "Pat, saya capek, saya nggak bisa tidur. Dia berdiri terus, nunggu saya ngomong." Kepala desa mencoba menengahi, tapi suara Hamdan semakin keras. Kata-katanya keluar terputus-putus, seperti ditarik paksa dari dadanya. Ia menceritakan malam itu dengan terbata-bata, tentang jalan sepi, tentang ketakutan Mirna, tentang bagaimana semuanya dibiarkan terjadi. Tidak ada detail berlebihan, cukup untuk membuat semua orang faham apa yang selama ini ditutup rapat. Beberapa warga menangis, ada yang menunduk, ada yang mengepalkan tangan. Kebenaran yang selama ini hanya berputar di kepala akhirnya terdengar jelas di ruangan itu. Juragan Karso kehilangan kendali. Ia mendorong Hamdan hingga hampir jatuh. "Cukup, semua ini bohong," teriaknya. Ia menoleh ke warga. "Kalian mau percaya omongan orang sakit?" Saat itu juga lampu balai desa berkedip, satu persatu mati. Ruangan gelap, teriakan kecil terdengar dari beberapa sudut. Angin masuk dari pintu yang terbuka sendiri. Bau air dan tanah basah menyebar cepat. Dari luar terdengar suara sungai mengamuk. Airnya meluap ke jalan desa. Warga yang duduk dekat pintu melihat air mengalir deras melewati halaman balai desa, membawa lumpur dan ranting. Dalam gelap, seseorang menyalakan senter. Cahaya itu menyorot ke sudut ruangan. Di sana berdiri sesosok perempuan. Tubuhnya diam, rambutnya basah menutupi sebagian wajah. Pakaian yang dikenakan melekat karena air. Matanya kosong, menatap lurus ke tengah ruangan. Jeritan pecah, beberapa orang lari ke belakang. Ada yang terjatuh, kepala desa terduduk lemas. Juragan Karso mundur beberapa langkah, wajahnya pucat.
Hamdan menangis terseduh-seduh. Ia jatuh berlutut. Saya salah, saya salah. Sosok itu tidak bergerak, tidak mendekat, tidak menghilang, hanya berdiri seolah memastikan semua yang ada di ruangan mendengar pengakuan itu. Listrik tidak kunjung menyala, air sungai terus mengalir di luar, semakin tinggi. Suara tangisan pelan terdengar bercampur dengan suara air, tidak jelas datang dari mana. Juragan Karso mencoba berteriak, memanggil nama anak buahnya, tapi suaranya tenggelam. Untuk pertama kalinya, kekuasaan tidak berarti apa-apa, tidak ada yang mendengarkan. Beberapa saat kemudian, sosok itu perlahan memudar, bukan menghilang tiba-tiba, tapi seperti ditarik oleh gelap. Tangisan berhenti, angin reda, air sungai mulai surut. Lampu menyala kembali, balai desa berantakan, warga masih terdiam, sebagian menangis, sebagian gemetar. Hamdan terduduk lemas di lantai, kepalanya tertunduk. Juragan Karso berdiri kaku, matanya kosong. Tidak ada lagi yang bisa ditutup, tidak ada lagi yang bisa disangkal. Desa Sidosari gempar bukan karena teror semata, tapi karena kebenaran akhirnya keluar dengan cara yang paling menakutkan. Dan semua orang tahu, ini belum selesai. Pengakuan sudah diberikan, tapi harga yang harus dibayar belum lunas. Setelah kejadian di balai desa, Sidosari berubah total. Tidak ada lagi yang berani menyebut nama Mirna dengan nada ragu. Pengakuan Hamdan terdengar oleh terlalu banyak orang untuk ditutup kembali. Warga pulang ke rumah masing-masing dengan wajah pucat dan pikiran kacau. Malam itu, hampir tidak ada rumah yang mematikan lampu. Hamdan dibawa pulang oleh ayahnya dalam keadaan lemah. Sepanjang perjalanan, ia tidak berbicara. Matanya kosong, seperti orang yang sudah tidak berada di tempat yang sama dengan tubuhnya. Di rumah besar itu, Juragan Karso mengunci semua pintu dan memerintahkan anak buahnya berjaga. Namun, ketakutan tidak bisa dikunci. Malam turun pelan, angin bertiup dingin. Dari halaman belakang rumah, terdengar suara air mengalir meski tidak ada hujan. Juragan Karso memeriksa saluran air, tapi semuanya normal. Bau tanah basah muncul lagi, menyusup ke dalam rumah. Hamdan duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut. Tubuhnya gemetar. Ia mendengar langkah kaki di lorong, pelan tapi jelas. Setiap langkah terasa mendekat. Hamdan menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Pintu kamar terbuka sendiri. Mirna berdiri di ambang pintu, rambutnya basah. Wajahnya terlihat jelas sekarang. Tidak marah, tidak menangis. Tatapannya kosong, tapi penuh tekanan. Hamdan berteriak. Ia merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Napasnya putus-putus. "Saya sudah bilang," katanya terbatah. "Semua sudah tahu." Mirna melangkah masuk. Lantai di bawah kakinya basah, meninggalkan jejak air. Ia berhenti beberapa langkah dari Hamdan. Tangannya terangkat perlahan, menunjuk ke arah lantai. Hamdan menggeleng kuat-kuat. "Tolong," katanya lirih. "Saya nggak kuat lagi." Di luar kamar, Juragan Karso mendengar teriakan anaknya. Ia berlari menuju kamar Hamdan, membawa senter dan tongkat. Saat pintu dibuka, Hamdan sudah tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar. Mulutnya terbuka seperti ingin bicara, tapi tidak ada suara. Di sekeliling tubuh Hamdan, lantai basah oleh air dan lumpur. Bau tanah menyengat. Tidak ada luka terbuka, tapi wajahnya menunjukkan ketakutan yang membeku. Mirna tidak terlihat. Juragan Karso jatuh berlutut. Tangannya gemetar saat menyentuh tubuh anaknya. Ia memanggil nama Hamdan berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya kuasa atas apapun. Kabar kematian Hamdan menyebar cepat sebelum pagi. Warga berdatangan, tapi tidak ada yang berani masuk ke rumah itu. Polisi datang beberapa jam kemudian. Pemeriksaan dilakukan, tapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Tidak ditemukan tanda kekerasan yang jelas. Namun, kali ini tidak ada yang berani mengatakan ini kematian biasa. Juragan Karso tidak keluar rumah selama berhari-hari.
Ia menolak bertemu siapapun. Anak buahnya satu persatu pergi. Tanah-tanahnya mulai ditinggalkan. Orang-orang yang dulu bergantung padanya kini menjauh. Tanpa Hamdan, tanpa dukungan warga, wibawa Juragan Karso runtuh cepat. Ia terlihat sering berjalan sendiri di halaman, berbicara dengan bayangan. Rambutnya memutih dalam hitungan hari, tatapannya kosong. Suatu malam, ia ditemukan duduk di tepi sungai memegang segenggam tanah basah. Mulutnya bergerak pelan, seperti mengulang satu nama. Warga yang melihatnya memilih menjauh. Tidak ada yang berani mendekat. Tak lama kemudian, rumah Juragan Karso disita. Harta bendanya tak lagi berarti. Ia dibawa keluarganya keluar desa karena dianggap sudah tidak waras. Kepergiannya tidak diiringi ucapan apapun dari warga. Tidak ada yang menyesal. Setelah kematian Hamdan, teror perlahan meredah. Tangisan di tepi sungai tidak terdengar lagi. Bau tanah basah jarang muncul. Sungai kembali mengalir normal. Warga mulai berani tidur dengan lampu mati. Beberapa hari kemudian menjelang subuh, seorang petani melihat sosok perempuan berjalan di pematang sawah. Langkahnya pelan, rambutnya tidak lagi basah. Ia berjalan menjauh dari desa, ke arah cahaya pagi. Tidak ada rasa takut saat melihatnya, hanya perasaan berat di dada. Maka Mirna terlihat kering untuk pertama kalinya. Tidak ada air merembes. Tanahnya rata, seperti makam biasa. Desa Sidosari kembali tenang, tapi tidak seperti dulu. Ketentraman itu datang bersama kesadaran pahit. Warga masih menjalani hidup, masih ke sawah, masih ke pasar, tapi tidak ada lagi tawa yang sama. Kematian Mirna meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus. Warga belajar bahwa kejahatan yang dibiarkan akan mencari jalannya sendiri, bahwa kekuasaan bisa runtuh oleh kebenaran yang terlalu lama ditekan. Teror memang berhenti, namun luka itu tinggal, menjadi pengingat sunyi bahwa keadilan bisa datang dengan cara yang tidak pernah diinginkan siapapun. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, desa Sidosari memang terlihat kembali seperti biasa. Warga kembali ke ladang, anak-anak kembali bermain di jalan tanah, dan suara ayam berkokok lagi setiap pagi. Namun di balik itu semua, suasana desa tak pernah benar-benar pulih. Rumah Juragan Karso berdiri kosong di ujung desa. Pagar kayunya miring, atapnya bocor, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Tak ada satupun warga yang berani mendekat. Nama Karso pun jarang disebut, seolah orang itu tak pernah ada. Bagi warga, rumah itu menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang dibangun dari ketakutan akan runtuh dengan cara yang memalukan. Hamdan sudah lama tak dibicarakan sebagai manusia. Yang tertinggal hanyalah cerita tentang penyesalan yang datang terlambat. Banyak warga masih mengingat wajahnya yang ketakutan saat pengakuan itu terucap. Sejak hari itu, orang-orang sadar bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar bisa disembunyikan, sekuat apapun usaha menutupinya. Sungai di belakang desa kini dihindari. Airnya tetap mengalir seperti biasa, tapi warga memilih jalan memutar daripada melewatinya. Tidak ada yang mau memancing atau mencuci di sana lagi. Sungai itu menjadi saksi yang tak bisa bicara, tapi menyimpan ingatan yang tak bisa dihapus. Makam Mirna berada di sisi pemakaman kecil desa. Setiap pagi, tanah di atasnya selalu terlihat basah oleh embun. Meski makam lain di sekitarnya kering, beberapa warga percaya itu hanya kebetulan. Tapi sebagian lain meyakini ada duka yang belum sepenuhnya pergi. Tak ada bunga mewah di sana. Hanya tanah rapi dan nisan sederhana. Tapi justru makam itulah yang paling sering diziarahi. Sejak kejadian itu, warga desa Sidosari berubah. Mereka menjadi lebih berani bicara, lebih peduli pada sekitar, dan tak lagi mudah tunduk pada ancaman orang berkuasa. Mereka belajar bahwa diam saat melihat ketidakadilan sama berbahayanya dengan ikut melakukan kejahatan itu sendiri. Kisah Mirna menjadi pelajaran pahit yang terus diingat. Kekuasaan dan uang ternyata tak pernah bisa mengubur kebenaran. Kejahatan yang ditutupi hanya akan tumbuh menjadi dendam yang lebih mengerikan. Dan keadilan yang ditolak di dunia seringkali akan dituntut dengan cara yang jauh lebih kejam. Desa Sidosari memang kembali sunyi.
Tapi sunyi itu bukan tanda damai, melainkan pengingat bahwa jeritan orang teraniaya mungkin bisa dibungkam, namun kebenaran dan ingatan tak akan pernah benar-benar hilang. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga cerita ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan selalu memiliki konsekuensi. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Dan semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.